Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Semoga teman-teman dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang murai batu ngukluk harian, tetapi dia kalau ngeriwik itu bongkar isian. Yang kita lakukan yaitu mengetahui dulu dengan kesehatan burungnya itu sendiri. Gimana kondisi burungnya, sehat atau tidak, bulunya gembung atau tidak, bahkan kotorannya itu mengalami perubahan seperti pirak kapur atau tidak teman-teman. Karena ini juga sangat pengaruh dengan kesehatannya yang bagus, tentu burung akan mudah untuk berkicau maupun untuk mengeluarkan isian. Bisa juga burung ini masih adaptasi dengan lingkungan. Misalkan kita beli dari orang, terus kita rawat jadi ngukluk, ini bisa juga masih adaptasi dengan lingkungan. Ada lagi faktor yang contohnya mental down. Biasanya kalau mental down hanya ngeriwik saja, itu juga hal biasa teman-teman. Hanya ngeriwik keluar isian tetapi hariannya cuma ngukluk. Seperti halnya kalau burung sedang mabung, mau mabung atau mabung, itu biasanya teman-teman sering bertanya, kadang ngeriwik aja, cuma ngeriwik tidak ngeplong-ngeplong. Itu sebenarnya ya juga hal wajar teman-teman. Jadi nanti biasanya mulai penjemuran akan ngeplong lagi. Kalau kita tidak ngeplong, berarti ada yang salah dengan rawatannya. Misalkan penjemurannya atau pemberian EF yang kurang saat mabung. Jadi porsi pemberian vitamin maupun porsi pemberian EF itu bisa saja dikurangi saat mabungnya ini. Ini juga akan mempengaruhi nantinya burung saat dokor dan setelah dokor selesai. Ini sebenarnya sangat bermanfaat. Sering saya menganjurkan kalau burung mabung utamakan dulu sesuai settingan harian aja. Jangan diturunkan dulu, kecuali kalau macet mabung baru diturunkan 1, 2, tapi jangan dinolkan dulu teman-teman. Hal lain yaitu burung masih takutan atau mau berkicau aja masih takut. Ini jadi sangat pengaruh. Banyak faktor yang mempengaruhi burung ngeplong belum bisa, tapi kalau ngeriwik itu sudah bisa. Kadang di kerodong hanya ngeriwik saja, begitu dibuka itu juga tidak ngeplong, malah ngeriwik aja saat dikerodong. Itu banyak faktor yang saya sebutkan di depan tadi, yaitu termasuk mental down teman-teman. Jadi ada pula settingan yang belum pas pada burung sehingga burung belum nyaman dengan pakan yang kita berikan atau settingan yang kita berikan. Selanjutnya yaitu masalah penjemuran. Penjemuran yang kita lakukan biasanya masih kurang, misalkan setengah jam atau belum mencukupi, biasanya 1 jam. Itu semua juga tergantung pada burungnya, tipe burungnya atau kondisi burungnya. Kalau kita paksakan jemur yang panjang tapi burung kondisinya tidak kuat atau tidak fit, ini juga tidak bagus untuk burung sendiri. Masalah mental pada burung yang ngukluk biasanya juga terjadi pada mentalnya juga. Jadi mental ini belum berani dia mengeluarkan isian, atau istilahnya yaitu emosi maupun birahi itu belum muncul. Kadang birahi, kadang doan, birahinya langsung celurut gitu kalau ketemu lawan. Ini sangat pengaruh juga teman-teman. Mulakno kalau kita untuk melatih mental itu perlu persiapan dan pelatihan dengan secara bertahap. Tujuannya membentuk mentalnya seperti itu. Jadi kalau kita masih muda langsung kita adu cepat-cepat atau kita lombakan keseringan, ya ini nantinya masalah mentalnya juga. Jadi dulunya prestasi, sekarang tidak prestasi, itu sudah hal wajar ya, namanya burung. Kadang kondisi burung seperti itu juga teman-teman. Jadi untuk merawat burung yang hanya ngukluk dan riwik saat di kerodong aja, ini harus kita perlukan penanganan khusus. Seperti rawatan yang kita lakukan harus kita merubahnya teman-teman. Jika burung kondisi drop,
tetapi kita tetap memaksakan burung untuk bekerja atau dilombakan, yang hasilnya ini akan tetap dia tidak mau tampil, teman-teman. Kebanyakan ini yang pengalaman sejauh yang pernah saya alami, setelah mabung dia akan kembali pulih normal kembali. Tapi kalau waktu belum mabung tetap kita paksakan, dia kondisinya tetap belum bisa mau bongkar isian. Padahal dulunya itu bongkar isian, sekarang hanya ngeriwik saja. Itu ya pengaruh mentalnya juga. Ini biasanya setelah mabung akan pulih kembali, teman-teman. Selanjutnya, kita saat mengembunkan burung, memang pengembunan itu sangat bagus. Seperti burung di alam liar, itu saat diembunkan dia akan mudah cepat ngeplong, seperti itu. Tetapi yang kita juga tahu, kadang kita kalau embunkan burung yang tipe-tipe istilahnya dalam birahinya, untuk mengangkat birahi itu agak sulit. Kalau sering kita embunkan juga nanti suhu tubuhnya dia mendingin lagi, jadi untuk emosi dan birahinya hilang lagi, seperti itu. Jadi ya kita batasi, misalkan embun seminggu 3 kali sudah cukup, agar burung ini tetap kondisi kehangatan tubuhnya tetap ada, sehingga muncul emosi maupun birahinya, teman-teman. Kita juga harus saat memandikan itu kita batasi dulu, 1 kali seminggu saja sudah cukup pagi, untuk membangkitkan agar ini nanti emosi dan birahinya tumbuh, teman-teman. Kadang ada burung yang kita mandikan itu justru malah ngedrop birahi dan emosinya. Ini memang sangat pengaruh pada kejiwaan burung, pada kesehatan burung, ini sangat pengaruh, teman-teman. Jadi mandinya cukup sekali aja. Hal lain yang kita harus ajari pada burung ini agar burung ini juga tampil ngotot, ini pengerodongan. Pengerodongan ini sangat perlu, karena dengan pengerodongan ini melatih burung mentalnya, baik emosinya, baik birahinya itu tetap stabil dalam kerodong. Jadi nanti begitu dibuka kerodong dia akan bunyi lagi. Hal efektif yang kita lakukan untuk hal kerodong, seperti di video saya sebelumnya sudah saya bahas, teman-teman, itu masalah pengerodongan itu sebaiknya siang. Jadi pagi setelah aktivitas penjemuran, mungkin penjemuran sampai 1 jam atau 2 jam, seperti itu menaikkan emosi. Baru nanti setelah masuk rumah, ini kita biarkan dulu diablak sampai kira-kira jam 10, jam 11 baru kita full kerodong, teman-teman. Baru full kerodong, baru sampai besoknya. Jadi sore saat memberi pakan itu kita buka resleting dan kita tutup lagi dengan pakan. Dengan pakan baru kita tutup lagi. Baru ada juga dengan kita pemberian porsi EF. Seperti pengalaman saya juga ini ya, saya memberikan porsi pada burung yang rewek itu dengan catatan burung ini tidak cabul ya, tidak cabul, dan burung ini tidak ngelowonan seperti itu. Saya memberikan itu porsi jangkrik berlebih, misalkan saya beri 10 pagi 10 sore, kemudian setiap hari itu saya jor ulat kandang. Misalkan saya beri sehari pagi itu saya beri 1 sendok makan, seperti itu saya beri terus setiap hari. Dan perubahan ini nanti kita lihat tidak cuma 1 minggu, 2 minggu atau 2 hari ya, kita harus memang telaten, teman-teman. Jadi kita melihat perubahan nanti setelah 1 bulan, setelah 1 bulan atau lebih dikit kita melihat perubahannya. Jika sudah mulai ngeplong dan gacor, nah ini nanti terapi ini adalah ulat kandangnya bisa kita kurangi dikit, untuk jangkrik kita kurangi 1 atau 2, jadi nguranginya jangan mak jelek langsung 5 gitu, jangan. Jadi agar burung ini adaptasi dulu dengan settingannya, teman-teman. Terus menurut saya ulat kandang itu sangat bagus ya. Saya tidak menganjurkan harus kroto, karena di alam liar itu nggak ada namanya kroto. Masalahnya kalau burung makan kroto nanti digigit sama rang-rangnya ya, teman-teman. Kalau saya sih menganjurkan
ulat kandang. Tetapi meskipun kroto juga bisa, itu terserah teman-teman, silahkan mau pakai kroto atau ulat kandang. Tapi sekedar saran yaitu pakai ulat kandang. Jadi kenali dulu karakternya sambil kita menerapkan pemberian EF yang berlebih. Tetapi jangan kita memberi berlebih untuk burung yang cabul atau burung yang terlalu galak dan jinak. Ini terapinya harus kita terapi dulu, jangan langsung kita pemberian porsi yang berlebih. Jadi kalau menyimak video itu teman-teman, saya sarankan jadi bisa melihat terusannya gimana, akhirnya gimana gitu. Jadi kalau kita memotong video dari awal, nanti penjelasan berikutnya tidak mengetahui teman-teman. Jadi hal lain yaitu teman-teman beri minyak ikan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali kita berikan dengan porsi setengah pil aja, kita suntikan ke jangkrik, kita beri misalkan Senin sama Kamis. Ya, begitu juga minyak ikan jika kita berikan seminggu 2 kali, nanti setelah gacor, dan kita juga harus mengurangi. Jadi ini pertama sebagai terapi dan vitamin asupan pada burungnya teman-teman. Jadi menjadi seminggu sekali. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menonton, semoga teman-teman dalam bulan puasa ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.